Kenapa kamu cerewet sekali, Nah? Nggak usah mandi, aku tetap tampan kok, sergah Saga. Dia pusing karena istri kecilnya terus saja bicara. Seakan tak punya rasa lelah sama sekali. Tampan sih tampan Om, tapi tetap saja jorok. Ish, aku nggak mau sekamar dengan orang jorok, omel Aluna. Jangan berisik, kalau nggak mau sekamar biar aku tidur di kamar, kamu saja yang tidur di luar. Mau tak mau Saga berdiri. Dia tak tahan dengan omelan Aluna. Mana handuk bersih untuk aku? Tanya Saga. Handuk bersih, ini masih bersih kok Om. Hanya aku pakai mengeringkan rambut saja, sahut Aluna sembari mengulurkan handuk warna putih yang baru saja dia pakai mengusap rambutnya. Aku nggak mau. Siapa tahu kamu punya penyakit kulit. Bisa-bisa aku tertular nanti, tolak Saga. Dia bergidik sendiri, membayangkan handuk itu sudah dipakai mengusap seluruh tubuh Aluna, dan bisa saja mampir di area-area tertentu yang. Hei Om, jangan sok bersih dan sok suci. Handuk ini hanya aku buat mengeringkan rambut saja, jangan berpikir yang tidak-tidak. Mata Aluna melotot judes. Seakan ingin menelan hidup-hidup mangsanya yang sombong itu. Tetap saja, itu tidak higienis. Aku tidak mau, berikan aku handuk yang kering dan bersih. Titah Saga lagi. Dia tak akan mau jika memakai barang bercampur dengan orang. Maklum saja, Saga adalah orang kaya yang semua serba ada. Ribet banget sih Om. Ya sudah, aku carikan dulu ada apa enggak. Aluna berjalan ke arah lemari pakaiannya. Dan mencari handuk yang diminta oleh Saga. Apa kamu nggak ada baju yang layak pakai gitu? Kenapa pakai baju seperti itu Nah? Usik Saga. Dia harus menghentikan kegilaan ini. Dia tidak bisa jika terus sekamar dengan Aluna, sementara penampilannya begitu menggoda. Apa maksudnya Om? Sontak saja Aluna membalikkan badannya. Dia berkacak pinggang, dan menatap heran pada suaminya. Tidak layak bagaimana, apakah bajuku kotor, atau lusuh? Cecar Aluna dengan kesal. Setidaknya pakai yang lebih sopan, jangan seperti itu, Saga mendengkus. Dia memalingkan wajahnya agar tidak menatap Aluna terus-menerus. Bisa-bisa air liurnya menetes. Hei Om, ini di dalam kamar. Bebas saja dong aku mau pakai baju seperti apa. Ini juga kamarku, jika Om lupa. Bahkan kalau aku mau nggak pakai baju juga nggak akan dosa, Aluna mencebik. Coba saja kamu berani nggak pakai baju di depanku, ancam Saga. Mau Om apakan? Tantang Aluna. Akan aku makan, kamu tahu laki-laki hawa nafsunya itu tinggi. Jadi jangan coba-coba menggodaku, karena laki-laki bisa bercinta walau tanpa adanya cinta, ujar Saga. Aluna menelan salivanya sendiri dengan kasar. Tak bisa membayangkan jika Saga memakannya, akan jadi apa dirinya. Tapi sejenak kemudian dia tersenyum. Tak apa Om, berarti aku akan dapat rumah dan mobil jika Om melanggar janji Om, celetuknya santai. Tidak masalah, asalkan aku bisa mendapatkan madumu. Saga tersenyum miring. Memberanikan diri mengamati tubuh Aluna dari bawah hingga ke atas. Kulitnya yang putih dan mulus, leher yang jenjang, hidung kecil yang menggemaskan, ditambah bibirnya yang tipis dan tak pernah berhenti bicara. Mata Saga sontak berhenti tepat di dada Aluna yang membiusung indah. Astaga, kenapa otakku jadi mesum dan kotor begini? Ini benar-benar tidak mungkin, dan harus dihentikan. Dan baru membayang saja naga sakti miliknya sudah bangun dari tidurnya. Sial, terpaksa harus bersolo karir ini. Padahal sudah cukup lama aku tidak seperti ini. Om, apa yang Om lihat? Jangan mesum ya, sudah sana mandi. Aluna segera menyilangkan kedua tangannya di depan dada, saat menangkap mata Saga yang terpaku di dadanya. Cek, mana handuknya? Punya nggak sih? Sudahlah. Tak apa pakai yang bekas ini, mana nggak ada kamar mandi di dalam lagi. Saga menyambar handuk yang tersampir di pundak Aluna,
lalu dia segera keluar dari kamar. Dasar pria aneh, gumam Aluna. Sembari menunggu waktu makan malam, dia ingin bersantai, sembari membuka ponselnya. Sudah lama dia tidak mengunjungi sosial medianya. Pasti banyak notifikasi di sana. Malam sudah mulai beranjak datang, selepas makan malam Saga kembali masuk ke kamarnya. Dia masih belum terbiasa jika harus menggakrabkan diri dengan Lani, sang mertua. Pun dia tadi juga hanya makan sedikit, lidahnya tidak terbiasa makan makanan yang sederhana, seperti yang disajikan oleh Lani. Sementara Saga sudah masuk kamar, Aluna menemani sang mama membereskan dapur. Gadis itu merasa sedih, karena besok dia sudah tidak lagi tinggal di sini. Dia harus mengikuti Saga, karena pria itu tentu saja tidak akan mau tinggal selamanya di sini. Nah, sudah sana masuk kamar. Suamimu pasti sudah menunggu. Lani mencoba mengusir sang putri. Karena tidak enak membiarkan menantunya ada di kamar sendiri. Lani tahu, pasti Saga merasa tidak nyaman berada di rumahnya yang sederhana ini. Sebentar ma, aku masih ingin sama mama. Sementara besok saja aku sudah pindah dari sini. Maafkan aku ya ma, Aluna menundukkan kepalanya, dadanya terasa sesak dan sedih. Minta maaf untuk apa, putriku ini baik dan penurut. Tak pernah sekalipun kamu membantah kata-kata mama. Sekarang atau nanti, kita pasti akan berpisah nak. Karena konsep kehidupan memang seperti itu, Lani tertawa kecil. Walau sebenarnya hatinya juga teramat sedih. Siapa yang tidak sedih, ketika harus berpisah dengan putri yang sudah dibesarkan selama puluhan tahun? Pasti berat, tapi mau bagaimana lagi, semua harus dihadapi. Setidaknya Lani lega, karena suami putrinya adalah pria mapan yang baik dan pasti bertanggung jawab atas kehidupan Aluna. Mama gimana kalau aku pergi dari rumah, mama sah? Sistem, mama pasti sendiri. Tak tahan lagi, gadis yang baru saja melewati masa lajang itu memeluk sang mama. Tangisnya langsung pecah di pelukan sang mama. Sayang, sudah jangan menangis. Sudah jadi istri kok masih cengeng. Apa kata suami kamu jika tahu istrinya seperti anak kecil begini? Canda Lani, wanita itu mengusap punggung sang putri dengan lembut. Siapa yang tidak akan sedih, jika harus berpisah dengan putrinya? Apalagi Lani, yang seorang diri membesarkan Aluna, berjuang memeras keringat demi bisa mencukupi sang putri. Biar saja ma. Dia juga tidak akan peduli, aku tertawa atau menangis, ujar Aluna. Mana ada seperti itu. Dia sudah jadi suami kamu nak, kamu harus sopan padanya. Jangan membantah, jangan nakal, jadi istri yang baik dan penurut, nasihat sang mama. Iya ma, jawab Aluna. Mama tahu, putri mama ini baik. Pasti bisa jadi istri yang penurut pada suami. Lani melepas pelukannya, dan main protection, ibu menangkup kedua sisi wajah cantik yang kini sembab sang putri. Dikecupnya kening Aluna dengan lembut dan penuh cinta. Iya ma, aku janji akan jadi istri yang baik dan penurut. Tapi mama bagaimana jika aku pergi, mama pasti kesepian di rumah. Atau mama terima saja tawaran Om Riko buat menikah itu ma. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran, tentang sosok Riko, yang ingin menikah dengan sang mama. Nanti mama pikirkan lagi sayang, yang paling penting saat ini putri mama sudah bahagia. Walau kalian tidak saling cinta sekarang, percayalah cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Mama yakin, Saga adalah pria yang tepat untuk kamu. Dia pria dewasa yang penuh tanggung jawab, kata Lani. Semoga saja ma, lirih Aluna, dia seperti tak yakin jika yang dikatakan mamanya benar adanya. Aluna tak yakin jika dia dan Saga bisa saling mencintai suatu saat nanti. Sementara sekarang saja Saga terlihat begitu jijik padanya. Insting seorang ibu tidak akan pernah salah nak, sudah sekarang kamu masuk kamar sana. Kasihan suami kamu pasti sudah menunggu, ujar Lani. Sebentar lagi ma,
Aku masih ingin ngobrol sama Mama. Nanti jika aku kangen sama Mama bagaimana Ma? Tanya Aluna. Datang saja ke sini, rumah Mama selalu terbuka buat putri Mama kapan saja, kata Lani sembari tersenyum manis. Iya Ma, jawab Aluna. Keduanya kembali berbincang ringan, hingga akhirnya semua pekerjaan Lani selesai, dan Aluna masuk ke kamarnya. Tubuhnya juga lelah. Untung saja masih ada waktu 1 hari lagi liburnya, jadi dia bisa beristirahat dengan lega besok. Aluna memang tidak meminta izin bolos sekolah, karena dia tak mau membuat curiga teman-temannya yang lain. Gadis itu ingin merebahkan tubuhnya di ranjang empuknya dengan nyaman. Saat dia masuk kamar, ternyata Saga sudah terlelap di sisi ranjang. Dan Aluna akhirnya ikut merebahkan tubuhnya di sisi yang kosong. Dalam hati berdoa semoga saja Saga tidak hilaf, dan melakukan yang iya-iya padanya. Tak lama kemudian, Aluna mulai terlelap dalam mimpi. Dia tidur dengan posisi miring dan membelakangi sang suami. Tapi, belum juga dia cukup lama tertidur, tiba-tiba saja dari belakang ada yang memeluk tubuhnya dengan posesif. Dan Aluna bisa merasakan deru napas Saga yang teratur, tanda dia masih terlelap dalam mimpi. Tubuh Aluna sontak membeku saat merasakan lengan Saga yang membelit perutnya. Apalagi dia bisa merasakan deru napas hangat Saga yang menerpa kulit lehernya. Aluna bahkan tidak berani bergerak, karena takut membangunkan Saga dari tidurnya. Dia tahu, siang tadi bahkan Saga tidak bisa beristirahat. Entahlah, mungkin karena belum terbiasa dengan kamar yang sempit dan sederhana miliknya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku tidak akan bisa tidur jika seperti ini. Kenapa Om Saga memeluk aku? Apakah dia sengaja atau tidak sadar sudah menyentuh aku? Gadis itu terus saja bermonolog dalam hati. Dia mencoba memejamkan matanya, walau hal itu sungguh sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana bisa, sedang Saga begitu erat memeluknya. Hingga tanpa terasa, lama-kelamaan dia terlelap juga, setelah cukup lama bertarung dengan banyak tanya di dalam benaknya. Ternyata nyaman juga berada di dalam pelukan sang suami. Aluna yang masih sangat polos dan lugu, tentu saja merasakan sesuatu yang lain saat berdekatan dengan Saga, entah apa itu namanya. Yang jelas Aluna merasakan ketenangan dan kenyamanan. Sementara itu di kediaman Bima, tampak pria itu baru saja turun dari mobilnya. Tubuhnya terlihat lelah dan tak berdaya. Dia memang baru saja pulang dari kantor. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang tak kunjung selesai dia periksa. Bahkan makan saja dia tidak ada kesempatan hari ini. Benar-benar melelahkan. Entah apa ini faktor kesengajaan dari sang istri, karena beberapa hari ini seolah dia dibebani pekerjaan yang banyak dan tidak bisa dia wakilkan ke siapapun. Karena itu Bima harus rela pulang hingga larut malam seperti ini. Dia tak ada waktu lagi untuk bersenang-senang dengan wanita penghangat ranjangnya. Apa kabar Florencia? Setelah terakhir bertemu mereka bertengkar hebat, dia sudah tidak lagi berniat menemui wanita itu. Malas sekali dia lama-lama dekat dengan Flo. Sudah tidak cantik, hanya menyusahkan saja kerjanya. Bima masuk rumah tanpa kesulitan, karena dia terbiasa membawa kunci sendiri. Bella pasti tidak akan sudi membukakan pintu untuknya, yang tidak jelas kapan pulangnya. Bima tak bisa memaksa sang istri untuk melayani dia 24 jam, karena dia hanya suami di atas kertas saja sebenarnya. Posisinya tentu saja jauh di bawah Bella. Sampai di dalam, suasana rumah sudah sepi dan gelap. Tentu saja semua sudah ada di kamar masing-masingnya. Bidik juga sudah pasti masuk kamar, karena Bella selalu menyuruh asisten rumah tangga mereka untuk tidur jika pekerjaan rumah sudah selesai. Bella tidak mau asisten mereka bergadang setiap hari hanya karena menunggu dirinya. Bima mulai menaiki tangga, dan menuju ke kamar mereka. Sampai di depan kamar, tanpa kesulitan dia membuka pintu yang diterangi cahaya lampu yang remang-remang. Bella tidak suka tidur dalam keadaan terang. Pria itu menyalakan lampu, hingga ruang tidur ini terlihat terang.
Di atas ranjang, Bella tampak terlelap di balut lingerie merah kesukaan Bima. Pria yang tadinya sudah lelah mendadak perkasa lagi. Sudah lama Bella tak lagi mau dia sentuh, dengan alasan tidak mau bercampur dengan milik wanita lain. Apakah dia pikir Bima tidak akan mandi dan membersihkan diri setelah tidur dengan wanita-wanitanya? Dasar aneh. Untung saja kaya jadi Bima tidak akan mudah melepaskannya. Bima akan terus bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat ini. Oh, Bella selama ini tidak menghiraukan dia mau tidur dengan siapa. Dengan napas yang memburu, karena hasrat yang sudah naik ke ubun-ubun. Melihat tubuh mulus dan tanpa noda setitik pun itu benar-benar membuat Bima bergairah. Bima menyusul sang istri ke atas ranjang. Dan dia segera saja mengungkung tubuh seksi itu tanpa aba-aba. "Bima, lepaskan!" sentak Bella, begitu dia sudah berhasil mencium bibir sang istri. Apa ini, bukankah dia istrinya, tapi mengapa membuatnya seperti seorang pria yang hendak melecehkan wanita saja? Bima menatap tak terima pada sang istri. "Sayang, aku ini suami kamu. Apa salah jika aku meminta hak padamu?" Pekik Bima tak terima, karena Bella berhasil menendangnya hingga terjengkang ke belakang. "Kita ini masih sah sebagai suami istri, apa kamu tidak takut dosa jika menolak suami?" tanya Bima. "Apa kamu masih punya harga diri sebagai seorang laki-laki? Sudah hidup menumpang masih saja berulah." Bella bangun dari tidurnya. Dia berkacak pinggang sembari melotot pada sang suami. "Apa kamu sudah menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah? Kerja kamu hanya menabur benih di sana-sini saja, aku sudah muak mas. Aku lelah." Lanjut Bella. "Apa kurangnya aku Bel, aku sudah menurut padamu. Memang salah seorang pria sekedar main-main saja dengan wanita lain, yang penting istri aku cuma kamu Bel," kata Bima tak tahu malu. Dia tak akan terpancing emosi, dan tak akan melepaskan Bella. "Cuy, aku tidak sudi lagi punya suami yang bertingkah seperti benalu di hidupku, aku bisa hidup tanpa kamu Bima. Pergi saja kamu menemui wanita bernama Florencia itu." Dengan emosi Bella menunjuk muka Bima, dan pria itu terkesiap. "Florencia? Bagaimana Bella bisa tahu tentang Flo? Apa wanita murahan itu sudah datang ke sini? Brengsek, akan aku pastikan hidupmu akan menderita Florencia," geram Bima dalam hati. "Akan aku beri pelajaran kamu, hingga kamu menyesal sudah hidup dan mengenal aku. Sayang, aku mohon jangan usir aku. Aku janji akan ninggalin wanita nggak berguna itu. Anak-anak masih butuh ayahnya sayang." Bima mulai merayu. Karena dia tak akan mau hidup menderita karena ditendang oleh Bella. Bima akan lebih mengenaskan lagi tanpa harta dari Bella. "Pergi. Aku bosan dengan janji palsu kamu Bima. Anak-anak tidak butuh papa brengsek yang suka main wanita seperti kamu." Dengan amarah yang sudah membuncah di dada, Bella segera mendorong tubuh Bima hingga pria itu keluar dari kamar. Muak sudah dia dengan muka sang suami yang masih sempat ia pertahankan keberadaannya, tapi karena dia semakin menjadi membuat Bella lelah. Bella mengunci rapat-rapat pintu kamar, dan tak peduli walau Bima terus berteriak dan menggedor pintu. Dia sudah cukup lelah dengan semua tingkah laku Bima. Sudah habis kesabarannya selama ini, tak akan dia maafkan walau menangis darah sekalipun. Tak akan ada kesempatan lagi untuk pria tidak setia itu kembali padanya. Apa kurangnya dia selama ini? Dia selalu berusaha untuk menjaga kecantikan dan keseksian tubuhnya. Bima dia berikan posisi yang bagus di perusahaan peninggalan mendiang orang tuanya. Tapi tetap saja pria itu bertingkah. Biar dia rasakan, bagaimana hidupnya tanpa harta darinya. Apakah dia bisa bertingkah seperti biasanya? Saga terjaga pada menjelang dini hari, saat dia merasa tenggorokannya kering dan butuh air untuk membasahinya. Pria itu terhenyak saat merasakan aroma vanila lembut yang sangat dekat dengannya. Dengan pelan dia membuka mata dan betapa kagetnya dia saat mendapati Aluna yang meringkuk di dalam dekapannya.
Dan dengan lancangnya lengannya memeluk tubuh ramping nan mungil gadis itu. Astaga, apa-apaan ini? Jadi semalaman kami tidur dengan berpelukan seperti ini, pantas saja aku kehausan, karena bersentuhan dengan gadis ingusan ini membuat aku tak berdaya, batin Saga. Dan pria itu kini menatap wajah cantik yang tengah terlelap dalam mimpi, wajah cantik tanpa make up yang menor. Perpaduan kecantikan Aluna sangat pas, hingga membuat pesona yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hidung yang mungil, bibir tipis dan penuh, mata yang bulat dan judes, tapi kadang bisa sendu dan muram. Tiba-tiba saja Aluna menggeliat, dan Saga dengan cepat menutup mata karena dia tak mau didamprat karena sudah berani memandang wajah Aluna. Saga juga menarik tangan yang tadinya ada di pinggang Aluna, jangan sampai harga dirinya jatuh hanya karena tak sengaja memeluk tubuh Aluna. Aluna yang tiba-tiba terjaga juga kaget, saat mendapati dirinya yang berada dalam pelukan Saga. Pantas saja tidurnya sangat lelap dan nyaman, rupanya dia sudah lancang meringkuk di dada Saga. Gadis yang baru saja menikah itu segera saja menjauh dari Saga, dia tak mau pria itu memergokinya tengah mengagumi pesonanya. Siapa wanita yang tidak tertarik dan terpesona dengan ketampanan Saga? Mungkin hanya orang buta saja. Andai mereka menikah karena cinta, pasti Aluna akan jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Tapi, sayang mereka menikah hanya sebatas di atas kertas saja, jadi dia tak mau memupuk harapan terlalu tinggi. Setelah puas memandangi wajah tampan suaminya, Aluna kemudian membalikkan tubuhnya, hingga membelakangi Saga. Dia mencoba memejamkan matanya lagi, siapa tahu masih bisa tidur walau sejenak. Mumpung dia lagi libur tidak sekolah, kebiasaan Aluna memang bangun pagi jika tengah libur. Tapi rasanya ada yang lain, kenapa perasaannya tidak senyaman tadi? Apa karena dia tak lagi memeluk Saga? Aluna mengutuk dirinya sendiri, kenapa harus melepaskan pelukannya? Seharusnya dia tadi pura-pura saja tidur agar Saga tidak tahu jika dia sengaja ingin memeluk suaminya. Begitu juga dengan Saga, pria itu juga merasakan kekesalan yang sama. Mengapa harus melepaskan pelukannya tadi? Seharusnya diam saja dan pura-pura tidak sadar. Masa bodoh, aku pura-pura saja sedang bermimpi memeluk guling, jadi dia tidak akan bisa marah, batin Saga, dan dia kembali melingkarkan tangannya di perut gadis yang tertidur membelakangi dirinya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.